Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah Al-Aliyyil Azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala fa in baqiyat fihi najasatun ka sya'ri fa'ratin wa lam yataghayyar fa tahurun ta'addara isti'maluhu. Itu ya. Idh la yakhlu minhu dalwun fal yunzah kulluhu. Masalah najasah tersebut ini. Wa qala dikatakan bila dalam air perigi yang banyak masih tertinggal benda najis, misalnya bulu tikus, sedang air tidak berubah, maka dihukumi suci yang tidak bisa dipergunakan. Suci tapi tak bisa dipergunakan. Idh la yakhlu minhu dalwun, justru tidak bisa dipergunakan sebab timba penceduknya senantiasa terkena rambut najis tersebut itu, mengket di samping. Falyunzah kullu, hendaknya sumur itu dikuras dahulu. Tapi kalau kita kadang-kadang bak kita tikus mati di dalamnya, jangan dibuang, buang semua, air dikuras, bersihkan. Ya tak? Tersebut itu. Beda kalau tikusnya nyemplung lari lagi, tidak apa masih. Ya, tapi air itu sudah lebih dua kullah. Ya. Wa qala fa in iqtarafa qabla an-nazhi wa lam yatayaqan fi maghtarafu sya'run lam yadurra wa in dhannahu amalan bi taqdimil asli 'ala adh-dhahiri. Wa qala, bila menceduk sebelum dikuras serta tidak meyakini adanya rambut tikus terikutkan, maka tidaklah mengapa, artinya suci bahkan sekalipun mengira rambut terikutkan, sebagai meletakkan prinsip mendahulukan hukum asal sebelum kebiasaannya lahir. Nah, itu. Beda kalau bulunya nyangkut terus di embernya itu. Ya. Beda kalau nyangkut itu di bak besarnya itu, karena air sudah lebih dua kullah. Kalau di embernya ya berapalah segitu ya. Makanya dihukumkan suci tapi tidak mensucikan. Wala yathuru mutanajjisun binahwi kalbin illa bisabi ghasalatin ba'da zawalil aini. Barang yang terkena najis jenis anjing bisa suci kembali adalah hanya dengan cara mencucinya 7 kali basuhan. Le ba'da zawalil aini, setelah materi najisnya hilang. Tuh. Walau bimarratin pamuziluha marratun wahidah ihdahun nabit turab. Sekalipun baru hilang setelah dibasuh berkali-kali, dan dalam hal ini dihitung 1 kali. 1 diantaranya air dicampur dengan apa? Dengan debu tayamum. Ya. Dengan tanah maksudnya suci. Kendai tayamum itu maksudnya tanah yang suci ya, bukan tanah comberan buah kita ini, bukan, itu airnya beda ya. Ihdahunna biturab, ya biturabi tayammum min mamzuhin bil ma'i.
fa in tuqaddiral ma hatta yadhhara atharuhu fihi. Wa qala tadi di antaranya air dicampur dengan debu tayamum secukupnya air menjadi keruh. Dan air 7 basuhan itu masing-masingnya dapat meratai tempat di mana terkena najis. Wa yasilu biwasitatihi ila jami' ajza'il mahalli al-mutanajjisi. Wa qala wa yakfi firraqidi tahrikuhu sab'an. Kalau dimasukkan ke dalam genangan air cukuplah dengan menggerakkannya 7 kali. Tuh, genangan air penuh digerakkan 7 kali. Ya. Tapi 1 kali dengan tanah tadi, ya. Qala syekhuna yadhhuru anna adh-dhahaba marratun wal 'audu ukhra. Nah, guru kita menjelaskan dalam hal ini telah jelas bahwa gerakan ke sana dihitung 1 kali dan kembali ke sini dihitung gerakan kedua kali. 1, 2, 3, 4 begitu seterusnya. Nah, goyangan di dalam air itu digerakkan. Wa fil jari murur sabih jarayatin wala tatriba fi ardin turabiyatin. Waqala kalau dimasukkan ke dalam air mengalir cukuplah dengan lewatnya 7 aliran air. Dan dalam tanah berdebu air tidak usah dicampuri debu lagi. Dah tuh, dah. Kalau air mengalir biarkan 2 kali aliran. Far'un walau masakal banda khilama'in kasirin lam yanjus yaduhu. Walau rafa'a kalbun ra'sahu min ma'in wa famuhu mutarattibun wa lam ya'lam mumassatahu lahu wa lam yanjus. Andaikan seseorang memegang anjing di dalam air yang banyak. Nah, ada orang mandi dengan anjing biasanya ada tuh. Maka tangannya tidak najis. Airnya di kolam besar tuh ya. Bila anjing tersebut mengangkat kepalanya ke atas air dan mulutnya basah kuyup, tetapi tidak diketahuinya telah menyentuh, dia juga tidak dihukumi orang yang terkena najis. Karena air itu pernah banyak. Ya. Qala Malikun wa Daud al-kalbu tahirun wa la yanjusul ma'ul khalilu biwudhu'ihi. Imam Malik beda Imam Syafi'i. Ya nih. Imam Malik berkata dan Daud berpendapat anjing adalah suci. Nah, ini hati-hati ya. Air sedikit yang terjilat anjing tidak menjadi najis. Hanya saja wadah terjilat anjing wajib dicuci. Lucu kan? Kalau anjingnya tidak najis, kok yang dijilatnya dicuci? Terbalik dah. Nah, Syafi'i tidak, apapun terkena anjing itu basah atau kering di antara itu mesti najis mughalladah. 1 dengan tanah, 6 kali dengan air. Ini kan orang lucu, mulutnya kata najis tapi kada dijilat tidak najis, kan lucu tuh. Nah, itu bahasanya bisa saja ya tak? Semata-mata kena ibadah bukan karena najis. Nah, karena mau ibadah. Makanya ngaji itu semacam Syafi'i saja ya, betul. Wa qala wa la yanjusul ma'ul khalibu bulughi wa inna ma yajibu ghaslul ina bi bulughi ta'abbudan. Nah, tadi dikatakan hanya wadah terjilat anjing wajib dicuci. Lucu kan? Kalau beranjingnya tak najis kok jilatan tak najis. Lucu kan? Kalau dibahasakan ya tak? Tengok, karena itu pendapat. Ya, jadi kitab itu nak banyak bacanya supaya kita tahu perbedaannya itu ya. Wa yu'fa najis yang diampuni, artinya adanya ma'fu. Nah, ya, ma'fu ya. Bukan al-afu, bukan ya.
Ya. Pertama, an-nahwi dami barghusin mimma la nafsalahu sa'ilatun ka ba'udin wa kumalin la an jildihi. Jenis darah nyamuk, ya, barghus itu termasuk segala serangga yang tidak berdarah beredar, misal nyamuk, kutu, ya, itu tidak, walaupun tidak dima'fu. Atau di kamar kita kadang orang pakai kelambu itu ada kepinding di atas, ada. Orang banyak bilang apa? Pempijit. Tuh. Nah itu, ya ada. Nah kutu, ya ada pempijit, kepinding dalam kelambu tuh. Ya itu kan kadang dipijit, kadang merah belakangnya ada. Nah, itu dulu kelambu kita ada. Nah itu tidak, itu najis ma'fu. Ya. Karena tidak akan mengalir, lalat. Ya. La an jildihi, najis kulitnya tidak termasuk yang diampuni adanya. Ya. Cicak tidak mengalir, tapi najis itu kulitnya. Darahnya tidak maafkan. Cicak mana ada dia mengalir? Tetes sudah dia. Beda tikus. Nah, ini mengalir dia, ya. Wa dami nahwi dummalin katsiratin. Wa dami nahwi dummalin kabasratin. Jerawat tuh ya. Wa jarhin wa an qaihihi wa sadidihi. Darah sejenis kudis, misalnya bisul. Bisul api, darah luka-luka. Kemudian pula kan nanah. Nah, ada nanah yang sudah tua tuh, nah meletup dahannya itu, pecah, ya tak? Dari jenis kudis. Nah, itu ma'fu juga, dikit, tapi yang selagi tidak mengalir. Kalau sebesar begini tuh bisulnya, udah tuh mengalir kan? Jerawat. Nah, najis tapi ma'fu, ya, dimaafkan. Wa in kasurat damu fihi ma wantashara bi'araqin. Sekalipun darah nyamuk dan kudis itu banyak sekali dan bahkan mengalir bersama-sama keringat, tapi keringat itu sah. Macam orang luka kan, tidak, tapi kalau ada dengan keringat itu banyak. Katanya seorang boxer tuh, kalau pas luka banyak nengoknya. Pada itu tidak banyak, cuma kalau kena keringat itu, ya itu termasuk tidak najis yang dimaafkan. Ya. Aw fahusal awwalu bihaisu tabaqas sauba 'ala an-nuqulil al-mu'tamadati. Untuk darah nyamuk bisa juga sampai meratai pakaian menurut nukilan-nukilan dapat dipegangi. Tapi jaranglah nyamuk itu. Ya. Nah kalau kepinding ya tadi dibuncu-buncu. Biasanya di ujung itu dia tinggalin enggak? Tuh. Banti, tadi tidur di bantai tiap malam enggak? Nah dibakar kelambunya habis. Bi ghairi fi'lihi, dengan syarat adanya darah sejenis nyamuk dan kutu tanpa diusahakan. Biarkan dia begitu. Tapi kalau kita pencet, nah itu najis, tidak ada mampu lagi. Kita mengusaha untuk, ya, jadi kalau dia jatuh sendiri tidak masalah ya. Fa'in kasura bi fi'li qasdan ka an qatala nahwa barghuthin fi saubihi aw asara nahwa dummalin aw hamala sauban fihi damu baraghi samasalan wa shalla fi aw farshahu wa shalla alaihi aw zada ala malbusi la li gharadin katajammulin fala yu'fa illa 'anil khalil 'alal asah. Bila darah-darah itu banyak karena sengaja diusahakan, umpamanya sengaja membunuh nyamuk pada pakaiannya, nah, tuh. Ya. Memeras sejenis kudis, nah, diusahakan dipencet-pencet, ya.
memakai pakaian yang berlumuran darah nyamuk misalnya, lalu dipakai salat, atau tikar alas salat berlumuran darah, atau memakai pakaian tambahan yang berlumuran darah nyamuk dengan tanpa berkepentingan sebagaimana berhias, maka tidaklah diampuni adanya. Tuh. Selain bila darah-darah itu sedikit saja, demikian menurut pendapat yang asah, lebih sahih. Jadi kalau darah itu diumumkan begini besarnya nih, sedinar hemar keledai begini besarnya. Kalau dikumpul sebesar ini, besar itu baru najis. Dikumpul-kumpul sebesar itu ya. Lubang ini itu tidak, masih ma'fu, dimaafkan. Kama fit tahqiqi wal majmu'i wa in iqtada kalam murawdati al ma'fu al afwa an katsiri dami nahwi dummali wa in usira wa'tamadu Ibnu Naqib wal Adra'i. Hal ini seperti keterangan At-Tahqiq dan Al-Majmu' nama kitab semuanya, Majmu' Imam Nawawi ya. Sekalipun Ar-Rawdah nama kitab juga menyebutkan bahwa darah sejenis kudis sekalipun sengaja diperas dan banyak itu diampuni adanya. Nah, itu ada pro dan kontra. Jadi lebih ahad, ihtiyat kita, ahwat kita jagalah tersebut, jangan diperas ya. Dan banyak itu diampuni ada, di mana Ibnu Naqib dan Azra'i juga berpegang dengan Ar-Rawdah tersebut itu. Ya, nama kitab ya. Jadi kalau kita mau bicara kitabnya apa, tidak bisa semau kita. Itu sudah bahasannya sudah masalah ya. Wa qala wa mahallul 'afwi huna wa fi ma ya'ti bin nisbati lis-salati la linahwi ma'in qalilin. Fayanjusu bihi wa in qalla. Nah, tuh. Dalam hal ini dan yang akan disebutkan mendatang, letak diampuninya najis adalah bila digunakan melakukan salat, bukan bila mengenai kepada sejenis air sedikit. Yang hal ini menjadikan air bernajis, sekalipun najis yang mengenainya itu hanya sedikit. Nah, jadi gini ya, ambil lempar ke dalam, tidak boleh lagi, najis sudah namanya. Ya, tuh. Wa qala wala athara limulaqatil badani lahu ratba wala yukallafu tanshifal badani li'usrih. Dan tiada akibat hukum maksudnya menjadi najis bagi badan yang dalam keadaan basah terpercikinya darah sedikit yang diampuni adanya. Lagi pula tidak diperintahkan mereka menyeka badan, meresap itu ya, karena hal itu sulit dilakukan. Menyeka itu menyapu ya badan. Wa qala an qalili nahwi dami ghairihi ay ajnabiyyin ghairi mughalladhin bi khilafi katsirihi. Termasuk najis ma'fu, dimaafkan sejenis sedikit darah orang lain yang bukan mughalladhah, lain halnya bila banyak. Nah, orang ini kena ke kita tuh masih maafu, tapi kalau banyak ya jelas ya. Wa minhu kama qala Adra'i damun infassala min badanihi thumma asabahu. Termasuk dalam arti darah orang lain ialah darah sendiri yang telah berpisah lalu mengenai badan sendiri. Tuh. Darah itu sudah ke sana mencari, kena badan lagi. Nah, itu beda tuh hukumnya. Ya, tuh. Seperti yang dikatakan oleh Imam Adra'i. Jadi najis nanti sudah melepas dari badan kita. Wa an qalilin nahwi dami haidin wa ru'afin kama fil majmu', juga termasuk najis ma'fu. Diampuni sedikit darah jenis haid dan darah hidung, mimisan. Seperti disebut dalam Al-Majmu'. Darah haid itu karena dikit kainnya, haid apalah dia sedikit. Ya, tuh bagi perempuan. Tapi kalau kena ke kita beda ya. Wa qala wa yuqasu bihi madamu sa'iril manafidhi illa al-kharija min ma'danin najasati kama hal ghaid.
sekalian darah-darah yang keluar dari lubang-lubang tubuh. Lubang tubuh itu berapa? 7. 2 hidung, 1 mulut, 2 telinga, 2 di bawah, depan belakang. 7 kan lubang itu. Ya. Sekalian darah-darah yang keluar dari lubang tubuh selain lubang jalan najis misalnya, lubang dubur, anus tuh, ya, adalah disamakan hukumnya dengan darah haid dan darah hidung. Karena darah dubur itu ada, mungkin orang tidak bisa menghindari, mungkin kena ambeien, wasir, itu kalau diikutkan, mungkin bisa dia pakai pampers kalau diikatkan seperti itu, tidak kena sulit untuk menghindari itu. Maka orang yang begitu sembahyang yang berimaman, sudah syarat yang wajibnya saja. Ya, karena nanti kalau berimaman keluar lagi dia. Itu ibarat orang sel-sel baul yang kencing itu, mau kencing menetes yang dah lepas-lepas tuh. Ya, cukup diikat kepalanya itu kalau bisa. Kasih tisu di depan itu. Wudu sembahyang lagi. Ya, kalau bermakmum sulit. Nanti mencerat lagi dia seumpama itu tadi. Itu namanya sel-sel baul. Orang kencing menetes. Ya. Ada kan kalau sudah tua-tua, ya udahlah itu, sedang aja masalah itu. Ya. Maka Nabi ajarkan supaya lagi muda ini supaya jangan menetes ketika ke pipis, nanti diurut itu benda tuh. Nah, 3 kali ya, berdehem. Nah, itu. Tangan kiri nih, ini. Bam, ngaduh. Ini bukan gini-gini. Bam, ya. Itu supaya menghilangkan kalau perempuan dari bibirnya itu gini. Miringkan itu ya. Itu cara dari atas ke bawah. Ajari di rumah, langsung praktek ya. Ini manten baru nih. Ya. Tuh lagi muda ini dipraktekkan berdehem tuh. Istibra namanya. Nah, supaya jangan kencing menetes itu. Ini belum tua lagi dia udah dah menetes kencing. Itulah tadi. Pelir tabah syahadah. Ya, dah kemana pergi? Ya. Cor sana cor sini itu tadi. Ya. Wa qala wal marji'u fil qillati wal kasrati al 'urfu wa ma syukka fi kasrati lahu hukmul khalil. Wa qala dasar penilaian sedikit atau banyak adalah kebiasaan yang berlaku. Al 'urf itu kebiasaan berlaku, ya. Yang masih diragukan banyaknya dihukumi sebagai yang sedikit. Tapi kita mana perhatikan begitu-gitu ya. Ya, orang dan lagi masalah pikir jauh sekali ya. Itu. Dah kita tahulah kita ya. Ya. Wa qala walau tafarraqan najasu fi mahalla walau jumi'a katsura kana la hukmul qalil 'indal imam wal katsir 'indal mutawalli wal ghazali wa ghairihima warajjahahu ba'dhum. Wa qala ujal muallif bila ada darah-darah berceceran di berbagai tempat yang seandainya dikumpulkan bisa terkumpul banyak, al imam dihukumi sebagai darah sedikit dan al mutawalli al ghazali dan lainnya yang berpendapat ini dikuatkan oleh sebagian ulama adalah dihukumi sebagai darah yang banyak. Artinya najis. Jadi kalau kita kawin, tahu betul darah suami istri itu berapa macam yang keluar dari istri, tahu? Walaupun belum kawin ngaji dulu. Darah segar sama-sama kita 4 liter. Darah haid itu dalam keadaan sehat. Kemudian darah nipas itu dalam keadaan bersama-sama melahirkan. Kalau bukan haid, bukan nipas, berarti itu istihadah, darah penyakit. Nah, kalau kau tak ada, kalau darah kotor, macam-macam laki-laki. Mungkin perempuan kan penting obat ini supaya menjaga stabilan badan itu. Beda kalau kita. Nah, kalau bini sedang datang bulan ya maka apa-apai. Ya, ini tidak masih aja nak nyondong. Apa ini condong situ? Ini bukan nak nyondong ke laut.
Nah, ada keluar kerang tuh buka kepalanya. Nah, jadi konet deh. Paham tak toh? Iya. Hati-hati ya. Lagi malam-malam apa malam nih? Nah, ya dah itu yang Abdal juga tapi hati-hati. Bagi mantin baru itu mana sabaran dia sebetulnya begini. Ya, itu. Ya, hati-hati. Jadi kalau istri datang bulan tu apapun kehendak tak boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata isnau kullu syai'in nikah boleh lakukan kecuali nikah tak boleh. Artinya satu jengkal dari pusat tak boleh otak atik. Supaya dikuati. Tak terjadi hubungan haram mempunyai gitu. Nah, datang bulan. Boleh apapun boleh gosok kah apa segala silakan macam-macam kau itu bini kau. Yang satu macam tidak boleh. Jaga-jaga tu. Dia. Tapi jantan maklum lah ada je gayanya. Nanti aku belikan gelang besok. Buka lah. Dah ada bukanya tu lah. Nah, kau yang berdosa. Paham dah tu? Nah, nanti kalau datang bulan darahnya kotor, kamu masuk di situ bercampur sperma dengan darah kotor, mungkin bisa jadi kehamilan. Nah, pas nanti lahir anak. Nah, macam-macam model, tidak macam mana orang yang biasa. Nah, hati-hati kau. Ya, kata Nabi kalau lakukan itu pala ya luminan nafsa, jangan salahkan kecuali salahkan sendiri. Kan Allah tuh kan kenapa anakku begitu begini? Allah sudah bilang kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sebaik-baik. Kenapa bisa gitu? Kau tuh hubungan suami istri itu yang keliru. Sendak kau juga buat. Nah, itu jadinya begitu tuh anak. Paham tak? Nah. Jadi model jadinya. Ya. Tuh gara-gara kita suami istri itu. Hati-hati, ya sudah kehendak Allah. Iya kehendak Allah kau bilang, tapi kau minta juga. Bisa DNA lah apa DNA? Benda tu diperiksa. Ya, paham? Kan ada model-model orang tu kurang itu, kurang ini, kurang itu. Bukan awak tu yang kurang akal. Ya, kita kepengen itu. Ya. Ibrahim bilang tak apa-apa. Ustaz Ghazali bilang tak apa-apa. Aku dijual. Ya. Padahal Imam Ghazali ni bilang ngomong tak boleh. Ya, tu. Jelas itu. Wa yu'fa an dami nahwi fasdin wa hajmin bi mahallihi wa in katsura. Ni darah yang keluar dari jenis tusuk jarum. Apa orang bilang tu? Kepala tu, berpangkas ya. Berbekam. Tu, ya. Ya, jarum dan berbekam sekalipun banyak yang masih tinggal di tempat lukanya adalah diampuni adanya. Masih di situlah. Dulu kita kalau berbekam tuh ada macam gelas kah botol disiapkan dulu. Nanti kepala orang digundul dari belakang. Gini bulat ya. Nah, lepas kan nanti ambil silet ujung itu. Pada kecil nanti diambilnya tisu kah kertas kah dibakar. Langsung dimasukkan, top dicampur ke sini. Itu langsung nyedot dia. Termulai darah kotor. Sekarang mana ada begitu orang? Ada pencuci darah dia bilang. Ada yang buat jarum. Itu dulu. Ya kan? Tuh, milah ke pening kepala. Itu sunnah. Ya, disuruh Habibuna sallallahu alaihi wasallam itu. Habibuna sallallahu alaihi wasallam ketika turun dari Isra Mi'raj sedang malaikat ya Rasulullah ya Muhammad, itu suruh umatmu itu untuk berbekam. Nah itu sunnah. Kepala macam-macam tu gunanya berbekam tu. Jelas ya? Tu berbekam atau apa tadi namanya tadi? Ya, wa yanfa'an min nahwi fasdin wa hajmin bi mahallihima wa in katsura. Tadi ulang ya, yang kelima, mafu darah ini maaf. Dalam darah yang keluar dari jenis tusuk jarum dan berbekam sekalipun banyak
yang masih tinggal di tempat lukanya itu, bukan bercecer ke lain, adalah diampuni adanya, ma'fu juga, dimaafkan. Wa qala wa tasihhu salatu man udmiya ya lissatuhu qabla ghaslil fami idza lam yabtali' riqahu fiha li'anna damal lissati ma'fuun anhu binisbati ila riq. Salat dihukumi sah bagi orang yang gusinya berdarah sebelum dicuci. Selagi tidak menelan ludah dalam salatnya itu. Kalau ditelan sebayang habis mau puasa. Ya. Sebab darah gusi itu diampuni adanya dalam arti bila tercampur dengan ludah sendiri. Bukan ludah kawan tidak nyampur. Wa qala law ra'afa qabla sholati wa dama fa in raja inqita'ahu wal waqtu muttasi'un intadarahu wa illa yatahaffadha kasalisi. Andai kata seorang mulai mengeluarkan darah hidung sebelum salat dan terus menerus selalu keluar darahnya, maka jika dapat diharapkan pendarahan terhenti dalam keadaan waktu salat masih luas, hendaklah dinantikan, artinya ditunggu salatnya itu, ya. Kalau tidak, hendaklah disumbat hidungnya sebagaimana orang ya pembalut penisnya itu. Ada orang selesel baul itu kan penis itu di lehernya itu diikat. Penis ya. Bahasanya halus itu ya penis ya. Berbeda halnya khilafan liman zamang tidarahu wa in kharajal waqtu kama tuakharu li ghasli thawbihil mutanajjisi wa in kharaja. Berbeda halnya dengan pendapat lain yang menyatakan supaya menanti habis pendarahannya sekalipun waktu terlewat, sebagaimana salat harus ditunda lantaran mencuci pakaiannya yang terkena najis sekalipun hingga lewat waktu salat. Artinya nanti salat kedua itu namanya apa? Qadaan. Ya. Tuh jangan pernah. Itu juga macam-macam. Tak ada salat itu ditinggalkan sama sekali. Imma adaan wa imma qadaan wa imma i'adatan wa imma lihtiramil waqti. Itu aja 4 ya. Bismillah. Wa qala wa yufarraqu bi qudrati hadza ala izalatin najisi min aslih falizamathu bi khilafi mas'alatina. Seharusnya kemampuan di sini pengertian pendarahan hidung tadi, ya, ru'ab, ya, dibedakan dengan perkara mencuci najis dari pangkal permasalahannya. Maka memanglah wajib mencuci najis dahulu sebelum salat. Lain halnya dengan masalah kita di sini, yaitu masalah pendarahan hidung. Ya, itu beda kan, karena di pasar dia keluar ambil tisu sumbatkan. Ya, karena orang ada dengan air sirih kah? Ada tuh masalahnya itu. Ru'ab, panas kadang kepala tuh bisa keluar. Karena orang dikasih es, tidak mendingin kepala tadi. Nah, itu ya. Yang keenam, ma'fu itu dimaafkan najisnya. Wa an qalili thini mahalli mururin mutayaqqanin bina najasatuhu. Ini air kita comberan kena badan kita di jalan-jalan kita nih gitu biasa kan, hujan. Gimana tuh? Termasuk najis ma'fu sedikit lumpur tempat air berjalan yang telah diyakini najisnya itu. Kita di gang-gang kita nih bahasa melincit-melincit, Nah, itu ya.
sekalipun najis walau bimughalladhin lil masyaqqati, sekalipun najis mughalladhah dengan alasan sulit menyingkirkannya. Ma lam tabqa ainuha mutamayyizatan, selagi benda najisnya tidak tampak dengan jelas. Wa qala wa yakhtalifu dzalika bil waqti wa mahallihi min ats-tsaubi wal badani. Nah, tentang pengampunan adanya najis ini dibedakan sesuai dengan waktu dan tempatnya, mengenai pakaiankah atau badan. Kenapa? Ada yang mau tanya di situ? Wa qala wa idza tu'ayyana 'ainun najasati fit tariq wala mawati'a kalbin fala yu'fa anha wa in 'ammat tariqa al-awjuh. Apabila suatu najis dipastikan datang dari jalanan, maka tidak diampuni adanya. Jelas ya? Sekalipun jalan komplek peranjingan. Nah, ada banyak orang anjing, banyak komplek anjing banyak. Bahkan meratai jalan, berarti jalanan atas dasar dari berbagai wajah. Nah, pala yu'fa, tidak dimaafkan itu. Dia tahu tuh itu jelas punya anjing. Ya tak? Wabta syekhuna fi tariqin latina biha bal fiha qadarul adami wa rausil kilabi wal bahaimi wa qad asabaha al mataru bil afwi inda masyaqqatil ihtirazi. Wakala guru kita mempatwakan tentang jalanan tidak berlumpur debu yang terdapat di sana kotoran manusia, kotoran anjing dan binatang-binatang lain, lalu terkena air hujan sebagai najis yang diampuni adanya dikala terasa sulit untuk menghindar daripadanya. Di kita banyak tuh kalau musim tungkala tuh, musim kemarau, kucing naik ke atas, pas hujan lebat, melentur ke bawah, jatuh ke derum, mirip macam sagon, taburan, taburan. Itu jadi vitamin kau tuh. Terus bisanya terbersihkan. Ya, kita ini kan hantui kucing semua dah, saya tungkalan. Tahu lah sana aku kuncingi berak aku makan semua tuh. Ya, paham dah tuh. Itu yang maafu tadi sudah dihindari. Ya, beda kalau orang air di bawah tanah itu kan sudah disaring dah tuh. Berapa saringan di bawah putih kan itu beda. Kalau kita kan langsung dari seng itu. Nah, yang pekedai pun toko hati-hati tuh yang dapat dulu dia bilang campur sama kopi mana nengok juga bendanya. Masuk nasi goreng mirip kecap, mirip ke sosis itu mirip bendanya. Hati-hati. Ya. Jadi kalau kita jijik nengok, jangan kita jual. Biar jijik, benda aku jual. Dah, kalau kita masa tak suka, jangan kita jual. Berarti sama kita menjual yang kita tidak senangi. Itu penting amanatan. Ya. Tentang hal itu. Qaidatun muhimmah. Kaidah penting, definisi yang penting nih, ya. Wahia inna ma asluhu taharatu wa in ghalaba 'ala dhanni tanajjusuh li ghalbatin najasati fi mithlih fi qaulani ma'rufani bi qaulil asli wal zahiri awil ghalibi. Kaidah yang penting ini yaitu sesuatu yang asalnya suci lalu diperkirakan menjadi najis dengan alasan bahwa barang yang seperti itu pada umumnya najis. Maka di sini ada dua pendapat terkenal dengan pendapat asal dan pendapat zahir ghalib. Ya. Arjahuhuma annahu tahirun. Yang lebih kuat adalah pendapat bahwa barang tersebut suci. Orang tanam kelapa pekates dekat WC, tahu-tahu baunya ada masih iring-iringan tidak? Itu tadi karena kates suci tapi kamu makan itu tidak. Saya pernah pergi makan kates yang besar dari Jambi apa? Baunya bau apa oli? Rupanya orang nanam dekat oli, itu tempatnya orang pembuangan oli itu. Terasa juga baunya itu. Makanya mesti pandai kita tanamlah yang kira-kira ada nampak di tempat najis itu kotoran supaya barak itu. Ngeri dah kalau kita terasa begitu. Kenapa? Terasa oli nih. Cuma dekat
Apalagi yang ikan ditanam, apa ikan yang di ikan lele, rasa lele. Ikan lele, lelenya di atas duduk menyemplungkan beraknya. Ini ikan lele, rasanya lele, ya tak? Betul. Entilah makan, ya kan dia kan? Jam itu nggak tuh, berak dia berebut dia makan. La ilaha illallah, terpaksa dia daripada mati. Zalim tak kita nih cari duit? Ya Allah. Biar ikan kasihnya apa? Tikus, kodok dikasihnya makan. Jualnya ke awak. Ya. Makanya kita kesehatan. Nah, aku dengar dokter mati dah orang itu. Dokter Oz apa? Dia bisa ada kan? Kalau nangkap ikan haruan apa namanya itu? Ikan gabus di bawah kita banyak itu kan? Lele. Itu pas ditangkap jangan dikonsumsi dia bilang. Masukkan air bersih, 4 jam biarkan di air bersih. Baru dikonsumsi. Karena 4 jam itu udah keluar semua tuh kotoran bakterinya di badan itu. Baru dibersihkan 4 jam. Aku ingat itu. Tidak. Oh, tak bisa Ustaz nasi goreng nunggu orang. Itulah. Jadi mesti kita paham definisi itu. Ya, supaya lebih barakah dagang kita itu. Ya kan? Itu. Dan berita itu tidak. Itulah tadi masalahnya. Arjahuhum anna tahirun amalan bil aslil mutayaqini anu abbatu minal ghalibil mukhtalifi bil ahwali wal azmani. Yang lebih kuat adalah pendapat bahwa barang tersebut suci dengan alasan asal keyakinan yang telah ada. Waqala, di mana hal ini lebih terpercaya daripada kebiasaan kejadian yang selalu berbeda sesuai dengan keadaan dan masa. Jadi kalau kita orang buat terasi itu dipijak-pijak orang, kalau aku dalam kan, betul tak? Karena anjingnya berlari dari situ, dikirim ke kampung merah terasinya. Ada tuh, karena pabrik kelapa tuh, ada macam-macam diparut dengan kucing, tikus masuk situ semua. Benar kan enggak? Pabrik kelapa. Pesennya banyak kalau masuk perhatikan apa tuh? La ilaha illallah. Bahkan orang dulu bikin dewek kelapa tuh, ya, parut dulu, baru direbus kan, masak, ya. Jadi kan minyak sendiri tuh, minyak buatan. Nah, itu bersih punya orang. Kalau kita tidak kan sudah instan, siap sudah. Ya, yang penting lekas. Tadi itulah kita makan hati-hati ya. Maka Habibuna SAW berkata, al-batnu itu al-maidatu baitun da. Lambung ini tempatnya penyakit, hati-hati. Jadi asal penyakit semua dari lambung itu, tidak diperhatikan. Ya. Wa qala wa dzalika kasyabi khammarin wa haidin wa sibyanin wa awani mutadayyinina bin najasati wa waraqin yaghlibu nasruhu ala najisin wa lu'abu sabiyyin wajukhun ishtahara amalu bisyahmil khinzir wajubnun syamiyun ishtahara amalu bimpahatil khinzir. Ini ada juga di sini dapat dicontohkan dengan pakaian pembikin arak. Lihat ini, orang haid, anak-anak, wadah milik orang-orang pemeluk agama yang diantaranya antara syariatnya menggunakan barang najis, dedaunan yang umumnya berjatuhan di tempat najis, liur bayi, sutrazukh namanya, yang terkenal terbuat dari lemak babi, keju Syria yang terkenal berbuat dari perut besar babi. Dulu ada orang di Arab itu. Sejak dulu mah ada urusan babi ini. Jadi hati-hati kalau makan, tengok dulu nih, ada halalnya dah. Yang penting enak nih, tarik, mantap. Pizza pakai ini, harganya mahal awak dibuat, ya. Ada tuh. Kan hebat orang selfie langsung dia. Nah, kan main mantap. Padahal, ya. Wa qad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam jubnatun min indihim fa akala minha wa lam yas'al an dzalik.
Rasul SAW pernah disuguh keju dari penduduk Syria, lalu beliau makan sebagiannya serta tidak bertanya dari apa keju itu terbikin. Tentu Rasulullah kan lebih tahu begitu. Nah, kalau kita tak mau tahu, nah ya tak. Wa dzakaru syekhuna fi syarh minhaj. Demikian kaidah yang sebagian besarnya telah dikemukakan oleh guru kita dalam syarah Minhaj. Minhaj ini Imam Nawawi, ya, kitabnya. Adzan. Wa qala yang ketujuh wa yu'fa, najis yang dimaafkan. An mahall istijmarihi wa an wa nimidz dzubabi wa bauli wa rausin khubbashin bil makani wa kadats thawbi wal bani wa in kasurat li usril ihtirazi anha. Juga termasuk maafu dimaafkan najis, bekas najis sesudah diistijmar, bersuci memakai batu, ada bekasnya masih, tentu ada bekasnya, itu dia maafkan, tak begitu membersihkan. Noda tai lalat, bukan tai lalat kita ini, tai memang lalat itu kan singgah ada titik hitam, lalat itu kan air kemih dan tahi kelelawar, itu bekas ada kelelawar tuh, berak tuh ya. Bila mengenai tempat salat, pakaian maupun badan sekalipun banyak jumlahnya dengan alasan sulit dihindarinya. Nah, sama kita cecak di ujung-ujung tuh tai lipas, itu mampu tapi jangan pegang pula. Nah, sengaja itu ya, tapi itu maafu namanya sekedar hal itu. Wa qala wa yu'fa amma jaffa min dharqi sa'iri tuyurin fil makan idza ammatil balwa bih wa qadhiyatu kaliman majmu' al-'afu anhu fi thawbi wal badani aidha. Termasuk najis maafu lagi yaitu tahi segala burung yang telah kering bila mengenai tempat tuh. Tadi malam gua pergi kenduri kata burung karena semua kena 3 biji motornya. Ya ada tuh aku tengoknya kena nih, tapi basah itu ya ada kan kenanya. Kalau ternyata di sana sini kedapatan yang seperti itu, malah dimaafkan menurut pembahasan dalam Al-Majmu', termasuk diampuni juga bila mengenai pada pakaian dan badan. Ya, tapi kalau dilengket mikir kita, ai gila dia banyak titik itu, ya ada kan. Pas tadi malam ketemu, ini malam dijawab malam ini dia. Tapi yang sengaja pula kau gosok-gosok tai burung tu. Jelas najis tu burung banyak tu ada masuk tu sekor. Ya wala yu'fa'an ba'ril fa'ri walau yabisan al-aujuhi. Tai tikus sekalipun kering tetapi tidak diampuni adanya atas dasar dari berbagai wajah. Tuh tikus tetap najis. Dan cecak beda. Itu saja dulu. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man tashafi ishfina ila ishfina ishfa ya ya rahman rahmatus bin ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Taqabbal Allahumma salli.